Kehormatan Dewan DPR. Hal ini membuat anggota DPR nantinya bisa memiliki kekebalan terhadap hukum. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Menurutnya, anggota Dewan akan kebal hukum karena untuk menyidik anggota DPR dalam tindak pidana tertentu perlu izin dari Mahkamah Kehormatan. Dan itu membutuhkan 30 hari untuk bisa mendapatkan izin. Undang-undang MD3 juga nantinya akan memberikan keleluasaan kepada anggota DPR karena nantinya mereka tidak wajib melaporkan anggaran keuangan di laporan kinerja akhir tahun, dihilangkannya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, serta rapat DPR tidak terbuka untuk publik atau berjalan tertutup. Tingkat eksekutif saja demokrasi sudah berdemikian baiknya berjalan, lalu mengapa di tingkat legislatif justru ada upaya-upaya untuk membuat anggota dewan itu memiliki imunitas ya terkait dengan persoalan pelanggaran hukum, terlebih lagi yang terkait dengan persoalan korupsi ya. Jadi itu yang kemudian banyak orang melihat bahwa ini nggak benar ini. Komite Etik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menunda pembahasan lebih lanjut tentang sanksi yang akan dijatuhkan kepada mahasiswanya Florence Sihombing. Keputusan penundaan itu diambil setelah bertemu dengan Sri Sultan di Kepatihan. Namun mediasi yang diadakan di Keraton Kilen tidak membuahkan pencabutan laporan polisi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta belum akan menjatuhkan sanksi terhadap Florence Sihombing terkait ocehannya yang menyinggung warga Yogya di media sosial. Komite Etik Fakultas Hukum UGM untuk sementara tidak akan membahas sanksi etik terhadap Flo, karena saat ini sedang berkonsentrasi untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap Flo yang harus menjalani proses hukum. Florence Sihombing hari Kamis siang sudah meminta maaf secara langsung kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Kepatihan. Sedangkan malam harinya Flo bertemu dengan elemen masyarakat yang mengadukannya ke polisi yang dimediasi GKR Hemas di Keraton Kilen, Yogyakarta. Namun elemen masyarakat tersebut tidak mencabut laporannya di kepolisian. Sudah dijatuhkan ke... Belum kami jatuhkan, ada penarikan laporan kan? Berarti kami harus fokus ke sana dulu supaya tidak terjadi overlapping pengenaan sanksi. Jangan-jangan nanti kalau kasusnya terus berjalan, dia diberi sanksi hukum, kami masih harus memberikan sanksi etik, kan tidak adil bagi yang bersangkutan. Jadi sekarang kami fokus menghadapi kasus ini. Demikian Headline News, Anda bisa mengikuti berita-berita